Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi lanjutan dari kelas 11 di semester 2, yaitu tentang larutan asam dan basa. Nah, seperti kita tahu, kalau materi ini adalah materi yang merupakan banyak analisisnya, jadi tolong nanti kalau penyampaian ataupun nanti ada pembahasan soal dari Bapak, tolong disimak dengan baik-baik. Oke, kita lanjut ke materi ini ya. Di sini ada gambar yaitu jeruk ya. Jeruk dikelompokkan berdasarkan rasanya ya. Pasti dia masuk ke dalam kelompok asam ya. Seperti yang akan kita pelajari pada materi ini. Lanjut. Oke, di sini ada konsep asam basa ya, yang perlu kita ketahui ya. Oke, di sini bagaimana cara mengetahui suatu zat itu dikatakan asam atau basa? Yang pertama lewat dengan indikator ya, indikator asam basa. Nah, indikator asam basa ini merupakan zat-zat yang dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa ya. Jadi kalau indikator asam basa itu suatu zat yang mampu mengukur gitu ya. Ini kalau kita ujikan suatu zat, misalnya suatu zat yang kita nggak tahu asam atau basanya gitu ya, kita campurkan dengan zat warna ini, ternyata dia akan memberikan warna yang berbeda nanti. Lalu juga ada juga dengan konsep, itu kan tadi secara indikator yang sederhana ya. Lalu juga ada yang namanya seperti gambar ini. Ini ada gambar pH meter. Ya, pH meter itu adalah alat parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkatan dari asam dan basa. Ya, tingkat keasaman suatu asam dan basa pada suatu larutan ya. Kalau larutan asam itu memiliki intervalnya ya, mempunyai pH yang kurang dari 7 ya, rentangnya itu dari 0 sampai 7 ya. Lalu juga ada larutan basa. Larutan basa itu rentangnya dari lebih dari 7. Jadi kalau nanti ada kalau ada intervalnya, kalau basa itu intervalnya dari 7 sampai 14. Oke, dengan menggunakan alat ini. Kalau kita menggunakan angka digital gitu ya, kita menggunakan pH meter. Nah, sebelum masuk ke dalam konsep asam basa, tentu kita harus tahu dulu teori-teori yang melatar belakangi dari melatar belakangi konsep dari suatu asam dan basa ya. Konsep pertama yaitu kita kenal dengan konsep Arrhenius ya, atau teori Arrhenius ya. Kalau di dalam PPT ini adalah teori asam basa Arrhenius. Nah, kalau di sini asam itu dikatakan memiliki rasa asam ya, dan bersifat korosif atau merusak. Sifatnya korosif itu dapat merusak logam, marmer, dan bahan lain. Atau gampangnya, korosif ini dia bisa memakan segala gitu ya. Kalau di dalam simbol bahan kimia itu, simbolnya itu ada analogi tangan dengan besi. Kalau sama-sama ditetaskan gitu, sangat berbahaya. Ya, jadi asam itu tidak serta-merta kita harus merasakan secara indera, tapi kita harus menggunakan alat, karena nggak semua zat-zat asam atau basa itu dapat kita indrai gitu ya, dengan lidah, dengan kulit, itu nggak bisa ya. Lalu juga larutan basa, menurut sini larutan basa menurut Arrhenius adalah zat yang berasa agak pahit. Kalau tidak kan pahit itu secara umumnya ya, atau bersifat kaustik. Kaustik itu bersifat licin ya, seperti dia bersabun ya, menyebabkan suatu zat itu menjadi busa ya. Itu sifat dari kaustik. Oke, lanjut. Oke, ini tadi Bapak udah jelasin secara singkat ya. Ini secara detailnya, kalau asam itu adalah zat yang dapat melepaskan ion H+. Ya, contoh nih ada zat AX Z gitu ya, aki diionisasikan menjadi H+ dan ZX- gitu ya. Kita fokusnya ke sini nih, ada X plusnya. Nah, X plus ini kalau dia melepaskan H+, dia sudah pasti masuk ke dalam kategori asam. Jadi ion H+ yang dihasilkan dalam satu molekul asam disebut dengan valensi asam. Kalau X-nya di sini 1 ya 1 valensi asamnya. Kalau di sini H+-nya X-nya diganti 2, misalnya 2H+, berarti valensi asamnya ada 2. Oke. Lalu juga ada H+, ada Z ya. Ini ion sisanya, namanya ion sisa asam namanya. Ya, ada ion ZX- gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ada basa. Basa menurut Arrhenius juga sama ya.
Kalau tadi asam itu melepaskan H+, kalau arrhenius basa itu adalah yang melepaskan OH-. Ya, banyaknya OH- disimbolkan dengan X. Kalau X-nya 2 ya berarti valensi basanya berarti 2. Kalau X-nya diganti 3, misalnya M3+ sama 3 OH-, berarti si OH-nya ada 3 valensinya. Oke. Oke, lanjut ke di sini ada gambar pH, skala pH ya. Jadi pH itu tadi Bapak sebutkan di awal, rentangnya dari 0 sampai 14. Contoh yang 0 itu apa? Zat ini ada contoh-contoh zatnya ya. pH 0 ada baterai, 1 ada cairan asam lambung, 2 pH 2 ada lemon, pH 3 ada vinegar. Vinegar tuh kayak sirup ya. Ada pH 4 tomat, pH 5 kopi, pH 6 susu, pH 7 air. Nah, kalau air zat yang kita temukan dalam sehari-hari pasti pH-nya adalah netral atau 7 disebutnya nih ya. Ini sifat asidik berarti agak sifat asam. Kalau alkalin agak bersifat basa. Nah, ada pH 8, lanjut ya, ada pH 8 berdarah, pH 9 ada baking soda, ada promah nih ya, obat promah ya, obat lambung. pH 10, pH 11 itu ada amonia larutannya. Terus pH 12 ada sabun, pH 13 itu ada pemutih ya, blessing, pewarna gitu ya. Terus juga ada 14 adalah drain cleanser atau soda api. Ya, jadi banyak sekali contoh-contoh dari zat yang punya pH. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada teori asam basa Bronsted-Lowry dan Lewis. Jadi Bapak akan jelaskan asam basa menurut Bronsted-Lowry dulu ya. Oke, di sini menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesi atau zat yang memberikan proton, sedangkan basa adalah spesi atau zat yang menerima proton. Nah, sekarang kita lihat nih, ada HCl dengan H2O. Nah, HCl ini H+-nya apa? H+-nya copot nih, ngasih ya. Ngasih kepada zat yang lain. Karena HCl ngasih, kalau yang ngasih atau memberi sifatnya apa? Asam. Maka yang menerima sifatnya basa ya. Tinggal tukeran aja nih. Ini di sini asam, di sini basa. Di Cl-, di Cl-nya kan H+-nya udah copot ya. Kan di Cl-nya itu kan dia H+-nya copot ya, maka disebut sebagai basa. Dan H3O+-nya ini kan sebagai hasilnya ya, ada bermuatan positif, maka sifatnya adalah asam. Nah, sekarang kita lihat. Ada juga pasangan ya tadi ya, pasangan asam konjugasi. Nah, tadi yang Bapak sebutkan tadi, HCl, ini ada proton sama, ini kan protonnya kan, proton itu muatan positif ya. Ya, ada H+ sama Cl-. Nah, H+-nya itu adalah proton ya. Bahasa konjugasinya adalah hasilnya dari pecahan tadi H+ sama Cl-. Cl-nya adalah disebut sebagai basa konjugasi. Jadi pasangannya gitu ya, pasangan dari asam ini. Jadi ada asam sama basa konjugasi. Ada juga nanti basa sama asam konjugasi namanya. Oke, kita lanjut. Ini sama kayak tadi ya. Jadi basa ditambah H+ baru disebut sebagai basa asam konjugasi. Oke. Ini contohnya ya, ada asam 1 sama basa 2, misalnya HCl sama NH3. Nah, sekarang kita lihat HCl-nya ini kan ngasih H+ ke NH3. Sekarang nih lihat aja, HCl-nya jadi Cl- kan? Maka nih hanya copot, maka ini sini asam. Nah, ini di sini yang Cl- sifatnya sebagai basa. Ya, ini juga sama. Lihat aja yang banyak H+-nya pasti asam gitu ya. Tipsnya ya. Ini aduh, berarti ini hanya copot ya. Hanya sini ngeliat aja, bandingin ya, yang mirip-mirip nih ya. Kalau hanya udah copot maka dia asam gitu. Oke, lanjut. Kekuatan relatif asam basa ya. Relatif asam basa di sini konsepnya sekarang kita lihat di dalam konsepnya.
Oke, sekarang kita lihat ada asam sifatnya makin ke bawah pada asam ya. Asamnya makin lemah nih ya. Ini contoh-contoh asamnya. Ada HClO4 ke bawah itu sifatnya makin lemah semua nih, ya kan? Makin ke atas makin, kalau bahasanya makin ke bawah makin kuat. Oke, ini cuman konsepnya aja ya. Jadi asam kuat adalah spesies yang melepaskan proton. Jadi di sini kalau dia makin makin ini urutannya ya. Nanti kita ketemui macam-macam zatnya ya. Contoh-contoh mana asam kuat, mana asam lemah, nanti pembagiannya dari sini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sesuai dengan rumusnya ya. Nanti Bapak akan jelaskan di penjelasan soal ya. Jadi misalnya kalau asam basa bronset lauri kan panahnya 2 nih, ya kan? Ha tambah H2O, hasilnya adalah kesetimbangan H- jadi H3O+. Nah, tentu ada yang namanya tetapan ionisasi. Kalau A berarti untuk asam, kalau Kb berarti ketetapan ionisasi untuk basanya. Tinggal bagian kanan per bagian kiri ya. Yang liquid, simbolnya liquid nggak masuk hitungan karena hukum kesetimbangan ya. Oke, ini lanjut ya. Oke, sebelum lanjut, apabila dikalikan peroleh jadi hasilnya begini ya. Jadi H3O plus dikalikan dengan OH-, maka didapatkan Ka dikali Kb sama dengan Kw. Kw-nya adalah kesetimbangan air, waters ya, constant of waters atau kesetimbangan air. Oke. Lalu terakhir adalah teori asam basa menurut Lewis ya. Lewis ini bentuk ikatannya itu pakai PEB ya. Nah, sekarang kita lihat NH3 itu kalau asam itu dia tadi kalau asam itu adalah yang menerima pasangan elektron, kalau basa adalah donornya ya, atau yang memberikan. Lihat aja nih. Ini ada PEB 1 nih. Dikasih ke H+. Maka yang ngasih ini sifatnya basa nih, NH3-nya sifatnya basa. H+, kan dia menerima si PEB, menerima pasangan elektron, maka sifatnya asam. Oke. Oke, sampai sini mungkin Bapak akhiri materinya ya. Jika dari kalian ada yang ingin bertanya, silakan untuk tinggalkan komentar. Dan jika ada yang kurang senang dengan penjelasan Bapak, silakan kalian like, subscribe, and share kepada teman-teman kalian. Kiranya kalau makin bermanfaat video Bapak akan terus membuat materi dan penjelasan soal yang berkaitan dengan kimia. Oke, Bapak akhiri penjelasan pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.